Bab 8. Mendapatkan sahabat dan teladan kesalehan. Aku selalu mendoakan sahabat anak-anakku dan biasanya mereka punya sahabat-sahabat yang baik sekali. Kadang-kadang mereka berteman dengan anak-anak yang kurang berkenan di hati kami sebagai orang tua. Bukannya karena aku tidak menyukai teman-temannya ini, bahkan sebenarnya aku sangat menyukai mereka. Yang tak kusukai adalah pengaruh mereka pada anakku dan apa yang akan terjadi kalau anak itu dan anakku bergabung. Masalah ini selalu kuhadapi dengan berdoa. Aku berdoa agar anak itu diubahkan atau kalau tidak dikeluarkan dari hidup anakku. Dan doa semacam itu selalu dijawab. Dalam beberapa kasus dengan berlalunya waktu, rasa curigaku ternyata benar-benar terbukti karena anak-anak yang kuprihatinkan ternyata hidupnya memang penuh masalah. Orang tua seringkali punya kepekaan lebih tentang teman-teman anak-anaknya. Bila merasakan hal ini, mintalah Allah agar melalui Roh Kudus-Nya memberikan pengertian dan berdoalah berdasarkan tuntunan Roh Kudus ini. Aku paling banyak mendoakan masalah teman-teman anakku ketika kami pindah ke California ke Tennessee. Kami pindah ketika si sulung baru saja masuk ke 3 SMU, kelas terakhir, dan adiknya kelas 6 SD, kelas terakhir. Waktu yang paling buruk untuk pindah sekolah sebenarnya. Biasanya aku tidak akan mau mengajak anak-anakku pindah pada waktu seperti itu. Tetapi karena suamiku dan aku merasakan dengan jelas pimpinan Allah untuk pindah, kami memutuskan untuk pindah. Karena aku sadar betapa sulitnya waktu itu bagi anak-anakku. Beberapa bulan sebelum dan sesudah kepindahan itu aku berdoa setiap hari dengan berkata, Tuhan, tolong anak-anakku mendapatkan sahabat-sahabat yang saleh. Aku tahu bahwa Engkau yang membawa kami ke sini dan Engkau tidak akan membiarkan anak-anakku kesepian. Aku khawatir karena butuh teman, mereka lalu sembarangan menerima teman yang standar moralnya tidak setinggi tuntutanmu. Berilah sahabat-sahabat yang dapat menjadi teladan iman dalam hidup mereka. 6 bulan pertama itu merupakan masa kesepian untuk Christopher maupun Amanda. Sehingga aku sering terjaga di malam hari untuk mendoakan mereka. Tidak ada hal lain yang dapat kulakukan. Aku tidak dapat campur tangan dan memperkenalkan mereka pada teman-teman baru seperti yang perlu kulakukan ketika mereka masih kecil. Tetapi meskipun seandainya aku melakukan hal itu, aku tidak akan pernah dapat melakukan sebaik yang Allah lakukan sebagai jawaban doaku. Akhirnya masuklah orang-orang baru dalam hidup mereka yang menjadi sahabat-sahabat terbaik yang pernah mereka miliki. Ini bukan hanya kebetulan saja atau akhir sebuah cerita dongeng. Ini adalah hasil dari doa syafaat. Ini adalah hasil dari seruanku kepada Allah. Allah, tolong anak-anakku menarik sahabat-sahabat yang dapat menjadi teladan kesalehan. Firman Allah jelas mengajarkan kita, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? 2 Korintus 6 ayat 14-15. Bukannya berarti anak-anak kita tidak boleh punya sahabat yang belum percaya. Tetapi jelas bahwa sahabat-sahabat mereka yang terdekat yang punya ikatan yang paling dekat harus orang percaya. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Amos 3 ayat 3. Tidak mungkin. Artinya, kalau mereka tidak berjalan, salah seorang harus mengubah pendiriannya. Dan itu sebabnya, orang benar harus memilih sahabatnya dengan saksama. Karena jalan orang fasik menyesatkan mereka. Amsal 12 ayat 26. Kalau anak-anak belum punya sahabat seiman, berdoalah mulai sekarang untuk hal ini. Berdoalah agar teman-temannya yang belum percaya menerima Tuhan dan agar Tuhan membawa sahabat-sahabat yang kuat imannya dalam hidup mereka. Seringkali orang tua tidak berdaya menghadapi pengaruh jelek seseorang dalam hidup anaknya. Tetapi kita bukannya tidak berdaya. Kita memiliki kuasa Allah dan kebenaran firman-Nya di belakang kita. Jangan biarkan siapapun juga menyesatkan anak Anda. Terlalu banyak pesan dalam Alkitab tentang pentingnya orang-orang yang bergaul dekat dengan kita.
Jadi kita jangan bersikap pasif menghadapi masalah ini. Salah satu pengaruh terbesar dalam hidup anak-anak kita adalah teman-teman mereka dan orang-orang yang mereka kagumi sebagai teladan. Bagaimana mungkin kita tidak mendoakan masalah ini? Doa. Tuhan, aku mengangkat, sebutkan nama anak Anda kepadamu dan meminta agar Engkau mau membawa sahabat-sahabat yang dapat menjadi teladan kesalehan dalam hidupnya. Beri dia hikmat yang diperlukannya agar dapat memilih sahabat-sahabat yang saleh, dan tolonglah dia agar tidak pernah mau berkompromi dengan meninggalkan jalan-Mu demi temannya. Beri kepadaku pengertian yang dari Roh Kudus tentang cara membimbing atau mempengaruhinya dalam memilih sahabat. Aku berdoa agar Engkau menyingkirkan siapa saja yang tidak memberi pengaruh yang saleh dari hidupnya, atau kalau tidak, ubahkan orang itu. Firman-Mu berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal pasal 13 ayat 20. Jangan biarkan anakku berteman dengan orang bebal. Mampukan dia untuk bergaul dengan orang bijak supaya dia tidak mengalami kemalangan yang dapat terjadi pada orang yang berteman dengan orang bebal. Lepaskan dia dari orang yang fasik supaya dia tidak belajar jalan-jalan orang tersebut sehingga memasang jerat bagi jiwanya sendiri. Bila dia merasa bersedih karena sahabat yang hilang, hiburkan dia dan kirimkan sahabat baru yang dapat berhubungan, berbagi kasih, sehingga dia dapat menjadi orang yang Engkau inginkan. Angkatlah rasa kesepian atau rasa rendah diri yang akan menyebabkan dia mencari teman-teman yang kurang memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, aku berdoa agar Engkau mengajarkan padanya arti persahabatan yang sebenarnya. Ajarkan dia bagaimana menjadi sahabat yang baik dan bagaimana membina hubungan yang kuat, intim, dan terus bertahan. Semoga setiap persahabatannya selalu memuliakan nama-Mu. Senjata peperangan. Silakan mengambil 1 atau 2 ayat dari ayat-ayat yang akan saya bacakan berikut ini di dalam doa Anda. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Amsal 4 ayat 14. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah sekali-kali makan bersama-sama. 1 Korintus 5 ayat 12. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan berhubungan dengan orang yang mudah berubah pendirian, karena bencana mereka akan datang tiba-tiba. Dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka? Amsal 24 ayat 21-22. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya kamu jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Amsal 22 ayat 24-25. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur 1 ayat 1.